warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari, perwakilan dari kelas 12 IPS 2. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena ini bukan pembenaran. Yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Nama saya Sumara, menjadi budak, buruh, dan babu sudah jadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi saya, berusimbok dan kenapa bagi para majikan. Dewan Hakim yang terhormat, kali ini biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dibantah. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani menampakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari tahu bahasa saya gugup dengan bisikan-bisikan mereka dan tatapan curiga mereka. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dan dilarang lagi berkembang. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Loh, masa iya toh? Iya, dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumara, nanti kena ciduk, kena tangkap di modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba, seharusnya bapak itu nggak usah lah dari siapa, nggak usah dari kusir andong, nggak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya, bapak jadi ikut-ikutan kena ciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Kalau memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbo, dan Simba harus menanggung dosa itu? Selamanya dikucilkan, dirampas hak, selalu terdampak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras bernama Bu Cuti. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Edi, rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk itu, saya kembali terdepan dan jatuh ke jurang-jurang. Saya tak bisa menutup Mas Edi. Saya tak bisa membuat impian saya untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Rasanya sebagai
sementara. Haram janda hukumnya jika punya istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayang Bapak tidak dapat lagi untuk hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai TKW. Segala syarat saya penuhi, dari pihak kelurahan, dari kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala terkait bengek yang ternyata panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat yang tertinggi, jadi budak di negeri orang. Jadi saya jadi mesin cuci, di kota monopati jadi ramah kepel, tiari itu jadi omel-omel majikan. Kemana cerita di rumah desa saya? Bahasa Indonesia yang adil lugu, ramah tamah, yang kekeluargaan, kemana? Ternyata semua hanya bisa saya beli dengan uang. Semuanya hanya bisa saya beli dengan uang. Saya pikir dari menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir metamorfosa dari ulat dan kupu-kupu yang indah. Tapi Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah majikan saya, kita bercanda-canda hitam majikan saya disiksa, gaji setahun saya hilang untuk tata saat administrasi yang dicari, dan bencana itu Pak Hakim, saya diperkosa. Tapi saya berani menuangkan uang kepala dan mudah di tangan saya. Dan merapi saya untuk kemudian saya masukkan mata bisa jatuh hati. Pak Hakim, majikan itu saya bunuh. Saya ponis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya butuh penasihat hukum. Saya dipulangkan di negeri saya dan untuk diadili. Sudah tidak bisa lagi dari seorang bapak saya. Saya ragu akan hukum di negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah binti Suliman. Saya siap mati karena saya Indonesia. Terima kasih.